warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Putri, NIM 061. Saya di sini sebagai presentator pertama akan sedikit menjelaskan tentang manajemen resiko konsolidasi dan pengertian anak perusahaan. Baik teman-teman, yang pertama yaitu manajemen resiko konsolidasi. Kalau kita berbicara tentang resiko itu berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan dan merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan itu biasanya disebut dengan peluang. Namun, ketidakpastian yang menimbulkan akibat kerugian itu biasa disebut dengan resiko. Nah, resiko di sini itu dapat diartikan sebagai kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Untuk menanggulangi semua adanya resiko-resiko yang mungkin terjadi, diperlukanlah suatu proses yang dinamakan manajemen resiko. Nah, teman-teman, manajemen risiko secara konsolidasi merupakan suatu manajemen risiko secara konsolidasi yang diperuntukkan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan. Nah, ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Bank senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang melekat dalam setiap aktivitas usaha dalam upaya mencapai targetnya. Nah, resiko-resiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan bank itu sendiri. Bank itu menanggulangi semua resikonya yang dikendalikan. Nah, resiko bank itu juga bisa berasal dari anak perusahaan yang berada dalam pengendalian bank tersebut. Sebagai langkah awal untuk mengukur resiko secara lebih menyeluruh, bank itu biasanya diminta menerapkan manajemen resiko secara konsolidasi pada anak perusahaan di bawah kendali bank. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang anak perusahaan. Menurut UU PT terdahulu, anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya. Nah, anak perusahaan itu melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang terdiri dari yang pertama, perusahaan subsidiari, yaitu anak perusahaan dengan kepemilikan bank lebih dari 50%. Yang kedua, perusahaan partisipasi, yaitu anak perusahaan dengan kepemilikan bank di bank 50% namun bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dengan kepemilikan bank dari 20% sampai 50%. Yang besar kepemilikan bank dan pihak lain pada anak perusahaan adalah sama besar dan masing-masing kepemilikan melakukan pengendalian secara bersama terhadap anak perusahaan. Yang keempat, entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atullah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPM untuk bank dan anak perusahaan. Bank wajib memenuhi ketentuan KPMM untuk bank secara individual maupun untuk bank dan anak perusahaan secara konsolidasi. Perhitungan KPMM secara konsolidasi dilakukan dengan menghitung modal dan ATMR. Apa itu ATMR? ATMR adalah aktiva tertimbang menurut rasio dan laporan keuangan konsolidasi. Pernyataan pada perusahaan yang tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan KPMM secara konsolidasi tetap diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi. Untuk perhitungan KPMM bank secara individual, penyertaan pada anak perusahaan yang dikonsolidasi tetap diperhitungkan secara faktor pengurang modal. Sebagai contohnya yaitu bank yang memiliki anak perusahaan berupa perusahaan efek, maka perhitungan ATMR secara konsolidasi untuk rasio pasar juga mencakup perhitungan konsolidasi, perhitungan rasio ekuitas dan perusahaan efek tersebut.
Sedangkan di peraturan Bank Indonesia, KPMM untuk bank dan anak perusahaan ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 10/15/PBI/2008. Dan salah satunya yang berbunyi dalam peraturan tersebut yaitu berada di pasal 2. Yang pertama menyatakan bahwasannya bank wajib menyediakan modal minimal sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko. Yang kedua, bagi bank yang memiliki dan atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak perusahaan maksudnya, kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, untuk mengantisipasi potensi kerugian sosial profil risiko Bank Indonesia dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimal lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tadi. Yang selanjutnya yaitu anak perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang terdiri dari yang pertama, perusahaan subsidi, yaitu anak perusahaan dengan kepemilikan bank lebih dari 50%. Yang kedua, perusahaan partisipasi, yaitu perusahaan dengan kepemilikan bank di bawah 50%, namun bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dengan kepemilikan bank dari 20% sampai 50%. Yang besar kepemilikan bank dan pihak lain pada anak perusahaan adalah sama besar, dan masing-masing memiliki kelakuan pengendalian secara bersama terhadap anak perusahaan. Yang terakhir yaitu entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ica. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatul Jannah. Di sini akan menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kewajiban bagi bank. Penilaian ini bisa dilakukan secara individu dan juga secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi nantinya merupakan gabungan dari penilaian kesehatan secara individu dan juga pengaruh tingkat risiko atau kinerja dan juga pelaksanaan manajemen risiko dari anak perusahaan. Dan tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kondisi suatu bank. Pada penilaian tingkat kesehatan terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip berorientasi risiko dan forward looking. Jadi, prinsip ini merupakan penilaian yang didasari dari penilaian risiko-risiko dan dampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu prinsip proporsionalitas. Prinsip yang kedua ini yaitu prinsip penilaian dengan cara melakukan penilaian yang mana memperhatikan karakteristik dan juga kompleksitas usaha bank. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip materialitas dan signifikansi. Jadi prinsip ini prinsip yang menilai dari profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas dan pemodalan, serta penilaian terhadap bobot signifikansi masing-masing faktor dan juga penetapan peringkat masing-masing faktor. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip komprehensif dan terstruktur. Jadi prinsip ini merupakan prinsip yang menilai secara keseluruhan dan sistematis
dan juga berfokus pada permasalahan utama bank. Dan tata cara untuk menilai tingkat kesehatan bank yaitu dengan cara mengukur dari yang pertama profil risiko, yang kedua tata kelola bank atau anak perusahaan, yang ketiga rentabilitas, dan yang keempat dengan penilaian terhadap pemodalan. Dan untuk penggunaan laporan penilaian tingkat kesehatan ini yaitu berfungsi untuk eksternal pada pengawasan bank, dan juga laporan ini berfungsi untuk manajer senior bank untuk mengidentifikasi risiko yang signifikan pada perusahaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.